Selamat pagi, dari mimbar ini saya ucapkan shalom. Saya percaya hari ini kita semuanya penuh dengan sukacita. Suatu kehormatan bagi saya dipercaya kembali untuk menyampaikan hati Tuhan di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk Tuhan Yesus dan terima kasih untuk tuan rumah, Ibu Gembala, Ibu Pendeta Susi dan seluruh rekan-rekan hamba Tuhan yang keren-keren pagi hari ini. Puji Tuhan. Saya dengar informasi yang dari Cibadak juga datang, ada angkat tangan saudara. Semuanya teriak, gitu. Wonderful. Bertumbuh terus ya Bapak Ibu Saudara yang ada di Cibadak. Puji Tuhan. Nah, saya diberikan tema yang sangat-sangat luar biasa, yakni kasihnya membawa damai bagi keluarga. Dan saya diberikan sebuah ayat bacaan yang terambil dari Lukas pasal yang kedua ayat 14. Mari kita lihat sama-sama Bapak Ibu Saudara. Injil Lukas pasal yang kedua ayat 14. Kalau ada Alkitab, ambil kitab suci saudara, handphone suci saudara, tab suci saudara. Kalau tidak ada, lihat ke depan saja. Media sangat membantu kita. Terima kasih Tuhan untuk teknologi yang luar biasa. Alkitab bilang di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 14 berkata demikian. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kehadiran Yesus 2000 tahun yang lalu adalah untuk menyatakan kemuliaan Allah melalui karya salib untuk menebus dosa Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tetapi ayat ini tidak berhenti sampai menyatakan kemuliaan Allah saja, karena kemudian dikatakan dan damai sejahtera di bumi. Artinya Bapak Ibu Saudara, karena kasihnya dia mau mati bagi saudara. Karena kasihnya dia mau menebus saudara. Karena kasihnya dia mau memulihkan saudara. Tapi ada hal berikutnya yang Yesus lakukan adalah memberikan damai sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara dan kita semua yang ada di tempat ini. Pertanyaannya apa itu damai sejahtera? Damai sejahtera adalah rasa damai yang ada di dalam jiwa saudara, di pikiran saudara, di hati saudara untuk menjalani kehidupan di bumi ini. Karena segala sesuatu yang ada di bumi ini semuanya akan bergoncang. Tapi kalau saudara dan saya tinggal di dalam kasih Kristus, ada ketenangan di jiwa saudara, ada ketenangan di pikiran saudara, ada ketenangan di hati saudara, maka bergoncang sebesar apapun, saudara dan saya tidak akan tergoncang di dalam dunia ini. Sebab Alkitab berkata, kamu menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ada amin. Haleluya. Bukan berarti tidak ada masalah Bapak Ibu. Bukan berarti tidak ada problem. Bukan berarti tidak ada pergumulan dalam hidup ini. Tapi kalau ada ketenangan dalam jiwamu, ada ketenangan dalam hatimu, ada ketenangan dalam pikiranmu, maka respon kita adalah respon kerajaan sorga. Melalui perkataan kita, melalui sikap kita, orang akan berkata, kok bisa ya ibu itu di saat masalahnya besar dia tetap tenang. Kok bisa ya bapak itu di saat problemnya begitu berat dia bisa tenang. Dunia ingin mencari tahu. Tapi saudara dan saya tahu satu hal. Karena kasihnya dia memberikan ketenangan di dalam jiwa saudara dan saya. Haleluya. Tahun 2024 gak akan lebih baik. Bumi semakin tua. Tetapi sorga ada dalam hidup kita. Mau rusak kayak apapun, mau kacau bagaimanapun, Alkitab bilang kita hanya akan menonton semuanya itu terjadi. Jangan takut sama ekonomi Bapak Ibu. Sumber kita bukan dari dunia ini. Supply kita tidak terbatas dari kerajaan sorga. Tuhan bawa bangsa Israel bukan langsung ke Kanaan, tapi ke padang gurun. Mereka gak bisa bercocok tanam di sana. Mereka tidak bisa melakukan apapun di sana. Tugas mereka hanya memandang kepada Tuhan. Dan every morning, setiap pagi, Tuhan supply setiap makanan mereka selama 40 tahun. Kalau punya masalah, masuk hadirat Tuhan. Temukan kasih Tuhan di sana. Supaya jiwamu tenang. Amin. Sebab kalau hidup orang Kristen itu tidak tenang, dikit-dikit rusuh.
Maafkan, saya gak punya bahasa yang lebih halus lagi. Dikit-dikit ribut, penuh dengan amarah, maka perlu dipertanyakan, cek kedalaman jiwamu. Jangan-jangan engkau tidak pernah mengalami kasih Tuhan. Karena kalau ada kasih Yesus memenuhi hidupmu, engkau akan tenang. Amin. Jangan marah ya Bapak Ibu. Saya mau lebih dalam lagi nih. Ini karena temanya family, jadi saya mau gali ini lebih dalam lagi. Jangan hanya karena masalah rumah tangga, gampang sekali ngomong cerai. Ya udah, kita nggak cocok, kita berbeda 360 derajat, kita cerai saja. Kalau orang ada kasih Tuhan di dalam hidupnya, tidak akan gampang ngomong kata cerai dari mulutnya. Doa kita pagi ini gak ada yang cerai di tempat ini. Kita tolak semua hal-hal yang negatif dari setan. Hanya hal-hal dari sorga yang boleh terjadi di tengah-tengah jemaat GBI Pangkalan Jati. Haleluya. Suka tidak suka Bapak Ibu, Alkitab bilang hidup kita, hidup keluarga kita, itu seperti surat terbuka yang dibaca oleh setiap orang. Tetanggamu akan melototin hidup saudara everyday. Setiap hari mereka akan lihat hidupmu. Kalau keluarga kita tenang, ada kedamaian di dalam keluarga kita, mereka akan ngomong, enak ya deket-deket sama keluarga itu. Tapi kalau keluarga kita ribut terus, setiap hari ada teriakan-teriakan aneh di tengah malam. Saudara, jadi ada nih keluarga, ya, saya nggak usah sebut di daerah mana. Itu kalau berantem, rumahnya lantai 3 saudara. Itu kalau lagi berantem, pintu dikunci, nggak apa-apa di dalam. Tapi detik berikutnya jendela dibuka, tas-tas dibuang, piring-piring dibuang. Satpamnya ngomong begini, aduh Pak, itu kalau udah berantem tugas kita udah bukan jaga keamanan lagi. Tapi mengutin tas-tas yang dibuang dari atas dan barang-barang yang dibuang dari atas. Dan supaya Pak Pendeta tahu, mereka punya waktu berantem itu seminggu harus minimal 3 kali. Coba lihat rumah tangga kayak begitu. Boro-boro mau jadi penginjilan, tapi mempermalukan nama Tuhan. Doa kita semua keluarga di tempat ini jadi contoh yang luar biasa. Karena dunia gak butuh saudara berkata percaya Yesus, baca Alkitab. Mereka butuh nonton hidup saudara. Kita gak bisa bilang sama orang di luar Kristen berkata begini, kalau kamu mau selamat, saya kasih Alkitab nih. Udah gitu yang tebel punya lagi, yang ada King James-nya. Ini lu baca ya lu pasti selamat. Pertanyaannya dibaca gak saudara? No. Mereka mau lihat hidup saudara. Kalau hidupmu benar, hidup keluargamu benar, baru dia terima Bible itu dari tangan saudara. Sangat menyedihkan. Statistik angka perceraian di tengah-tengah keluarga Kristen dari tahun ke tahun semakin meningkat. Suatu ketika kami sama Tuhan kumpul di Bogor. Dimas Kristen ngomong begini, coba tolong pendeta-pendeta, gembala-gembala di tempat ini benahin rumah tangga yang ada di gereja saudara. Karena statistiknya setiap tahun itu meningkat. Something wrong. Di akhir zaman ini setan serang seluruh keluarga-keluarga Kristen. Karena setan tahu begitu keluarga Kristen dilumpuhkan, maka nama Tuhan pasti dipermuliakan. Kalau pasanganmu gak berubah, doain aja. Boro-boro Pak mau didoain. Doain aja. Kamu gak bisa merubah pasanganmu. Tapi biar Tuhan yang rubah. Ya udah kalau begitu saya doa aja Pak. Nanti kalau istri saya jalan, tolong malaikat Tuhan sengkat kakinya biar dia jatuh. Jangan begitu saudara. Ada pasangan yang datang ke tempat saya ngobrol. Mereka cerita begitu. Istrinya ngomong begini, ini nih pastor. Suami saya kalau doain saya pasti yang jelek-jelek.
Saya bilang maksudnya jelek-jelek bagaimana? Itu kemarin saya jatuh di selokan, 2 kaki engkel saya sampai di gips. Itu pasti doa suami saya. Saya tanya sama suaminya, lu bener doa begitu? Susah Pak, daripada kita doa yang baik-baik nanti tambah ngelunjak, kita doain aja begitu. Tolong ditiup, bener-bener jatuh Pak. Jangan ya, bapak-bapak jangan begitu ya. Jangan. Doa tuh yang halus-halus Tuhan. Kalau zaman dulu, kalau suami marah, istri pasti diem. Terus nangis, kenapa zaman sekarang begitu perubahan zaman, suami-suami marah, istri langsung ngomong, apa lo? Tapi saya cinta sama dia Tuhan, jangan dia apain, berkati dia, cukup kasih mimpi horor aja ntar malam Tuhan. Sama aja. Jangan Bapak Ibu. Haleluya. Kalau kasih Kristus ada di tengah-tengah keluarga saudara, pasti keluargamu akan hidup penuh dengan kedamaian. Manifestasinya akan kelihatan melalui individu-individu yang ada di rumah tangga itu. Baik itu ayah, baik itu ibu, maupun anak-anak. Saya ingin masuk lebih dalam lagi. Coba kita lihat Mazmur 128 ayat 3 sampai 4. Saya mau kulitin ini supaya saudara ngerti fungsi dan peran saudara. Supaya betul-betul Anda jadi suami yang hebat penuh kasih Tuhan. Saudara jadi istri yang hebat penuh kasih Tuhan. Dan saudara jadi anak-anak muda yang hebat penuh dengan kasih Tuhan. Mazmur 128 ayat 3 dan 4. Bukan 127 itu salah ketik. 128. Karena Alkitab tidak pernah berubah. Ketikan yang berubah saudara. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Dan anak-anakmu seperti pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan. Ada 3 kata penting di sana. Laki-laki yang takut akan Tuhan, istri yang seperti pohon anggur, dan anak-anak seperti tunas pohon zaitun di sekeliling meja makanmu. 3 kata ini akan menjadi 3 kata kunci utama bagi keluarga saudara. Supaya betul-betul ada manifestasi kasih Kristus di tengah-tengah keluarga saudara. Karena saudara berfungsi dan berperan sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Dengarkan ini baik-baik. Saya mulai dari bapak-bapak dulu. Bapak-bapak siap ya? Oke. Perjanjian lama mencatat. Cukup banyak tokoh-tokoh Alkitab. Meskipun dia diurapi penuh dengan hikmat Tuhan. Tapi memiliki rumah tangga yang kacau dan amburadul. Keluarga mereka jauh dari kata damai. Jauh dari kata tenang. Sebut saja Imam Eli. Di zaman perjanjian lama bagaimana kedua anaknya yang merupakan imam juga, Hofni dan Pinehas. Tidur dengan wanita-wanita berganti-gantian di kemah sembayang. Sebut saja Daud. Di mana Tuhan berkata hatiku berkenan kepada Daud. Begitu hebat sebagai raja, diurapi Tuhan, tapi juga memiliki rumah tangga yang kacau dan amburadul. Sebut saja Salomo, dan setiap kali kita menyebut keluarga-keluarga di zaman perjanjian lama, Alkitab tunjukkan secara clear, secara jelas, begitu kacaunya keluarga-keluarga di zaman perjanjian lama. Ketika kita coba menggali Bapak Ibu Saudara, khususnya Bapak-Bapak, apa yang menyebabkan tokoh-tokoh ini memiliki keluarga yang tidak takut Tuhan, ternyata ada fungsi dan peran seorang bapak yang hilang di sana. Imam Eli tidak pernah menjalankan fungsinya sebagai ayah dengan baik. Dia tidak pernah menegur kedua anaknya dan mendisiplinkan kedua anaknya. Daud tidak pernah menjalankan fungsi dan perannya sebagai ayah yang baik. Ketika anaknya yang bernama Tamar dari istri yang satu diperkosa oleh Amnon, anak dari istri yang satunya. Daud tidak pernah menghukum anaknya yang bernama Amnon. Dia biarkan begitu saja sampai kemudian Absalom, kakak dari Tamar, membunuh Amnon. Waktu terjadi pembunuhan, Daud diam saja Bapak Ibu Saudara. Tidak ada pendisiplinan. Begitu juga dengan Salomo dan semua tokoh-tokoh Alkitab. Satu ketika, pemain keyboard di tempat saya melayani saudara membawa anak-anak pang datang ke gereja. Saudara tahu anak-anak pang yang rambutnya tinggi-tinggi? Yang antingnya di mana-mana, di jidat, di telinga, semua pokoknya ada antingnya Bapak Ibu. Terus tatoan, kita ngobrol-ngobrol, mereka datang bau rokok sekali, tapi gereja harus bisa menerima. Habis selesai ibadah, pemain keyboard bilang, Bung, pakai bahasa Sunda mereka ngomong,
Ini mau ngobrol. Kita ngobrol gitu. Pertanyaan saya begini, apa sih yang membuat kalian mengekspresikan diri kalian seperti ini? Rambut dijingkrikin tinggi, tato seluruh badan, anting. Udah gitu gak mandi lagi. Yang paling parah itu gak mandinya itu saudara. Lalu semua jawabannya sama. Karena tidak ada figur ayah di rumah. Mereka jadi generasi yang fatherless. Jangan kaget, Indonesia adalah negara nomor 1 di dunia yang begitu banyak fatherlessnya. Ngeri Bapak Ibu. Nah berangkat dari hal inilah kata kunci pertama tadi harus terjadi. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang akan takut akan Tuhan. Jadi keluarga yang bisa memancarkan kasih Yesus itu harus selalu dimulai dari bapak-bapak. Enggak ada bapak-bapak di tempat ini? Seorang ayah bukan cuma menjadi role model. Tapi seorang ayah harus meletakkan identitas keluarga. Apakah milik dunia atau milik setan atau milik Tuhan. Laki-laki yang takut akan Tuhan, bukan yang tadinya gak ke gereja, sekarang gereja, yang tadinya gak berdoa jadi berdoa, bukan itu Bapak Ibu. Tapi kita kembali kepada konteks kitab Kejadian, bahwa ketika Adam dijadikan, Tuhan memberikan sebuah mandat, responsibility, tanggung jawab. Seringkali kita bapak-bapak berpikir tanggung jawab kita hanya cari uang, supaya istri bisa ke salon, supaya anak-anak bisa sekolah cukup. Bukan cuma itu bapak-bapak. Tapi ada aspek lain yang begitu penting di akhir zaman ini. Yaitu tanggung jawab, responsibility secara rohani. Izinkan saya bertanya bapak-bapak. Kapan terakhir kali engkau menarik tangan istrimu, memegang tangan dia dan berdoa dengan dia? Kapan terakhir kali engkau masuk di kamar anakmu, meletakkan tanganmu dan berdoa buat anakmu? Gak main-main Bapak Ibu. Ini akhir zaman. Seorang ayah, seorang bapak harus menjadi tudung di tengah-tengah keluarganya. Tudung Bapak Ibu. Saudara anak muda laki-laki yang belum menikah, izinkan kakak Victor ngomong. Kakak saudara, biar mudah. Kalau kamu belum bisa bertanggung jawab untuk dirimu terlebih dahulu, jangan ngajakin anak orang nikah. Karena kamu bakalan jadi problem tersendiri di tengah-tengah keluargamu nanti. Anak-anak wanita yang masih muda, dengar ini pesan kakak Victor pagi ini baik-baik. Kalau kau punya teman pria, jangan cuma bicara cinta, prat dengan cinta. Kurang tegas apa lagi tuh ada kata pretnya terakhir saudara. Dia takut akan Tuhan enggak? Tapi Pak dia punya karunia. Karunia apa? Tangannya banyak Pak di mana-mana. Lihat cara dia memperlakukan orang tua. Lihat dia cara dia memperlakukan kamu sebagai seorang wanita. Lihat cara dia bersikap, sayang, hari ini kita ibadah di mana? Di Pangkalan Jati. Oke, abis itu kemana? Jalan. Oke kita jalan, tapi kalau bisa sorry kita ke Kapel 51 dong. Supaya kita buka hari ini di Pangkalan Jati dengan Tuhan. Dan kita tutup hari ini di Kapel 51 dengan takut akan Tuhan. Itu kan keren saudara. Jangan belum-belum udah papi mami. Saya paling gedek loh saudara. Satu ketika saya lagi makan mie ayam. Sampai mie ayamnya nyangkut di tenggorokan saya lagi makan saudara. Anak SMP seragam warna biru. Ya ampun bulu kaki aja belum ada. Panggil ayah, bunda. Nyangkut langsung mie ayamnya di tenggorokan saya saudara. Saya bilang tong. Lu kemari sebentar. Siapa om? Lu manggil om, gue masih muda. Kak, ya sini lu. Sini. Gue lagi makan.
Jangan ngerusak nafsu makan gue dengan lu panggil papi, mami, bunda. Itu lu panggil di luar. Lu udah bisa sekolah bayar sendiri? Enggak. Lu udah bisa beli baju bayar sendiri? Enggak. Jangan panggil ayah bunda. Semoga Youters tidak memanggil pacarnya dengan sebutan ayah bunda. Jangan sampai fungsi ayah hilang. Karena kalau figur ayah hilang, maka rumahmu tidak pernah akan ada kedamaian. Bapak-bapak alami kasih Tuhan. Alami kasih Tuhan bapak-bapak. Supaya engkau bisa menjadi leader di tengah-tengah keluargamu. Saya ingin mengajak bapak-bapak semuanya baca lagi ayat 4 ini, tapi namanya diganti. Laki-laki, seorang laki-laki diganti dengan nama saudara. Sepakat ya? Ayo kita baca ayat 4. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati Victor yang takut akan Tuhan. Tugas kita berat bapak-bapak. Kalau Anda mengerti fungsi dan peranmu sebagai seorang ayah, maka engkau bisa membawa keluargamu hidup dalam kedamaian. Sekarang saya mau masuk kata kunci yang kedua buat ibu-ibu. Dengarkan dan buka telinga saudara baik-baik. Pedis-pedis deh. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Saya suka sekali dengan penggambaran kitab Mazmur tentang pohon anggur ini. Sebab setiap kali Alkitab bicara tentang pohon anggur, selalu identik dengan yang namanya sukacita, selalu identik dengan yang namanya perayaan, selalu identik dengan segala sesuatu yang sifatnya happiness. Ini hebat banget Bapak Ibu Saudara. Seorang istri, seorang ibu digambarkan seperti pohon anggur. Sekarang izinkan saya bertanya ibu-ibu. Apakah kehadiranmu ibu-ibu di rumah tanggamu selalu membawa kegembiraan dan sukacita atau justru sebaliknya? Jangan-jangan begitu kamu keluar rumah, suamimu dan anak-anakmu berkata, "Ku kan terbang tinggi di awan." Berarti something wrong dengan Anda ibu-ibu. Alkitab bilang seperti pohon anggur. Ibu-ibu, jangan di awal bulan begitu engkau menerima gaji dari suamimu, engkau bisa jadi ibu yang penuh dengan kegembiraan. Tapi begitu di tanggal tua, engkau merubah rumah tanggamu menjadi horor. Tudung saji, angkat tutup lampu, mati nyala, mati nyala, mati nyala. Udah gitu bilang sama suaminya, "Lu sih kerja kurang keras." Padahal suaminya udah bengek, kerjanya udah terlalu keras. Istri kayak begini stres benar. Kalau ada ibu-ibu yang seperti itu, satu kata, bertobat. Ayo bapak-bapak sama-sama, kalau ada istri yang seperti itu ngomong apa? Haleluya. Jangan rame ya begitu pulang. Apa lu tadi lu ngomong bertobat? Jangan. Haleluya. Ibu-ibu, kalau hidupmu dipenuhi oleh kasih Tuhan, engkau akan berfungsi seperti apa yang Alkitab katakan. Punya duit kek, atau lagi bokek kek, atau ada pergumulan yang besar kek, sebagai penolong kau akan pegang tangan suamimu dan berkata, "Tenang papa, semuanya akan baik-baik saja." Bapak-bapak tolong dijawab jujur, kalau punya istri kayak gitu seneng gak? Seneng banget ya. Yes. Langsung kalung berlian dibeliin sama bapak-bapaknya. Tapi kadang-kadang kalau lihat wanita-wanita memang kita susah juga. Satu kata pria, hampir 363 kata wanita. Unik. Jadi saudara yang sudah menikah, nikmatilah setiap kata-kata yang akan keluar dari mulut istrimu. Sayangi dia, cintai dia. Istri-istri, jadilah penolong yang luar biasa di tengah-tengah keluargamu. Biarlah hidupmu penuh dengan kasih Tuhan. Supaya kau bisa menghadirkan ketenangan di tengah-tengah keluargamu. Kata kunci yang ketiga.
Dikatakan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Saudara, dalam konteks Alkitab Perjanjian Lama, setiap kali bicara tentang pohon zaitun, itu selalu berbicara tentang minyak yang selalu menyukakan hati raja. Minyak yang selalu menyukakan hati raja. Anak-anak muda, youters, dengar ini baik-baik. Sudahkah engkau menyukakan hati orang tuamu? Mungkin saudara berkata, habis ibu saya, bapak saya kurang kekinian, jadul. Tidak mengerti, tidak mengupdate perkembangan zaman. Dengar ini baik-baik anak muda. Mereka pernah ada di usiamu. Mereka sudah melewati hari-hari yang kau sedang lewati hari ini. Meskipun mungkin mereka jadul dan kurang update kekinian, tapi hormati mereka. Engkau tidak bisa memberi kebahagiaan dengan uang. Cukup hormati mereka dengan sikapmu. Cukup banyak dalam pelayanan saya lihat. Anak-anak yang kurang ajar sama orang tua. Begitu orang tuanya mati, hidupnya gak diberkati oleh Tuhan. Alkitab jelas bilang, hormatilah orang tuamu. Supaya engkau diberkati di bumi ini. Saudara boleh punya skill, boleh punya talenta, boleh pintar cari uang. Tapi kalau tidak menghormati papa dan mamamu, satu kali kelak engkau akan menuai apa yang kau lakukan. Kalau hari ini ada di antara saudara anak-anak muda yang mungkin punya masalah dengan orang tua. Mumpung mereka masih hidup, pulang dari tempat ini, cium kaki mereka, minta ampun. Supaya berkat Tuhan mengalir atas hidupmu. Saya ngomong begini karena saya mengasihi anak-anak muda. Saya pernah ada di usia saudara. Saya ini pemakai narkoba berat. Begitu dalam kandungan saya sudah ditolak oleh ibu saya. Karena usia saya dengan kakak saya itu beda cuma 1 tahun. Ibu saya begitu kesakitan, ibu saya minum obat-obatan untuk menggugurkan saya. Tapi rupanya rencana Tuhan itu beda. Enggak pernah saya gugur. Saya lahir dalam keadaan air ketuban sudah pecah. Tapi enggak mati-mati. Katanya waktu saya lahir merah. Kayak lembu betina merah saudara. Begitu orang tua tolak, setan yang terima. Kelas 3 SD udah merokok saudara. SMP kelas 1 saya sekolah di daerah Kuitang. Di satu sekolah swasta di depan gereja GKI Kuitang. Di sampingnya ada gang. Kelas 1 saya sudah minum vodka dan mention pada zaman itu. Begitu saya kuliah, saya sudah nyuntik saudara. No hope. Saya sakiti hati papa dan mama saya. Tapi Tuhan punya rencana lain. Ada seorang ibu yang berdoa setiap malam menyebut nama saya, ibu saya. Satu ketika saya pulang dalam keadaan mabuk, saya cuma dengar dia sedang menyebut nama saya. Habis itu saya jatuh guling-guling di depan teras rumah dan saya muntah. 3 hari kemudian saya sadar, katanya sudah cukup lama, tidak ada makanan yang masuk, tapi Tuhan masih izinkan hidup. Orang tua saya gak mengerti, sampai kemudian ada hamba Tuhan yang ngomong, bahwa kalian harus minta ampun sama anak kamu. Ibu saya merangkak dari pintu kamar, dia berlutut di bawah kaki saya dan dia minta maaf karena pernah ingin menggugurkan saya. Saudara tahu, Roh Kudus kalau kerja gak lama. Saya lihat air mata orang tua saya detik itu juga. Rambut saya dulu, sekarang memang udah botak saudara. Dulu rambut saya panjang. Jangan lihat sekarangnya, kapan-kapan saya bawa foto. Nih gue ganteng banget waktu masih muda. Saya pakai anting 2 di hidung dan di telinga, rambut saya panjang. Gak pakai lama. Saya peluk mama saya bilang, mama saya mau lepas anting, saya mau potong rambut. Saya pergi, saya potong rambut cepak pada waktu itu dan saya tanya gereja di mana. Roh Kudus kalau kerja gak pakai lama. Saat itu juga habis mandi saya berlutut cium kaki orang tua saya cium kaki papa saya cium kaki mama saya dan saya bilang gini, tolong berkati saya. Mereka tumpang tangan di atas kepala saya dan mereka berkati saya. Dan saudara lihat hasilnya seperti apa? Saya berdiri di depan Bapak Ibu Saudara. Jadi anak-anak muda, perbaiki hubunganmu dengan orang tuamu. Kalau mereka masih hidup, pulang dari tempat ini cium kaki mereka. Dan bilang aku menyesal ma, aku menyesal pak udah nyakitin hati papa mama. Tolong doa buat saya, berkati saya. Nanti kamu akan lihat hari-harimu dipenuhi oleh berkat Tuhan. Anak-anak muda, katakan amin semuanya. Harus begitu. Jadi kalau suami mengerti fungsinya dengan benar, istri mengerti fungsinya dengan benar,
dan anak-anak mengerti fungsinya dengan benar, rumah tangganya akan penuh dengan kasih Tuhan. Pasti ada kedamaian di tengah-tengah keluarga saudara. Karena ayah mengerti fungsinya, ibu mengerti fungsinya, dan anak mengerti fungsinya. Doa saya semua kita bisa dimampukan untuk bisa melakukan firman Tuhan. Belum terlambat kalau hari ini saudara berkata, Pak, keluarga saya sedang amburadul, mulai dari dirimu hari ini. Ini momen Natal. Biar jadi doamu sebelum masuk tahun baru, tanggal 31 malam. Seluruh keluargamu datang dan menyembah Tuhan di dalam hadirat-Nya. Haleluya. Ada 3 hal terakhir yang menjadi fundamental yang saya mau bagikan buat Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, hadirkan mesbah keluarga di dalam rumah tanggamu. Jangan lupa Bapak Ibu, mesbah keluarga itu penting. Jangan sibuk cari uang, cari cien, cari cuan. Sesibuk apapun bangun mesbah keluarga. Tapi bukan berarti kemudian saudara pulang jam 12 malam, istri lagi tidur, anak lagi tidur. Hei bangun kita mesbah keluarga jam 12. Itu gak pakai hikmat namanya saudara cari ribut itu. Tahun 70 ada seorang bernama Tan Ji Lik, tinggal di Surabaya. Tan Ji Lik. Dia cinta Tuhan, dia dagang, punya toko. Hari Senin, hari Minggu dia ibadah. Orang ini gak bisa doa panjang-panjang. Jadi hari Senin sebelum ke tokonya dia berhenti depan gereja, depan pagar. Dia berkata begini, Tuhan ini oe. Dia hormat. Dia pergi dagang. Hari Selasa sebelum dagang ke gereja. Tuhan ini oe. Hormat. Sampai hari Jumat, hari Sabtu, Minggu dia ke gereja. Dia gak bisa doa panjang-panjang. Hanya Tuhan ini oe. Satu ketika Tan Ji Lik ini sakit Bapak Ibu. Dia sakit, didoain pendeta-pendeta. Enggak sembuh-sembuh. Enggak sembuh-sembuh. Tiba-tiba tengah malam, Tan Ji Lik kaget bangun. Ada seorang pria berdiri di sampingnya dan dia tidak bisa lihat mukanya. Hanya ngomong begini, Tan Ji Lik, ini oe. Malam itu Tan Ji Lik sembuh total Bapak Ibu. Saudara masuk dalam hadirat Tuhan gak perlu dengan kata-kata yang bagus. Allah Bapa pencipta langit dan bumi yang menurunkan Abraham, Ishak dan Yakub turun ke 12 suku Israel. Sampai kita kapan Bapak Ibu? Apalagi kalau doa makan kan begitu. Kita supaya pegang piring ini sudah lapar. Roh perut bunyi sudah mulai kalak. Baru pendeta mulai berdoa, oh Bapa di sorga Engkau menciptakan lautan, Engkau menciptakan kebun, Engkau menciptakan semua kasbi, semua segala macam. Kita sudah lapar. Tan Ji Lik cuma bilang Tuhan ini oe, Tuhan ini oe. Begitu dia sakit Tuhan hadir di sana. Tuhan cuma ngomong Tan ini oe. Itu keren banget Bapak Ibu. Jadi hal pertama yang menjadi fundamental dalam keluarga saudara. Jangan lupa ya, bangun mesbah keluarga. Punya komitmen, masuk tahun baru pokoknya punya mesbah keluarga. Kalau gereja punya mesbah, keluarga juga harus punya mesbah Bapak Ibu. Kalau nggak ngerti caranya gimana, datang ke sekretariat, tanya Ibu Gembala, tanya Pastor Vicky, tanya Pastor Yakub, tanya Pastor Jeffrey, tanyain semua pekerjaan. Gimana caranya memulai, nanti diajarin sama mereka. Jangan lupa traktir makan. Itu tambahan. Yang kedua, hal yang menjadi fundamental sangat penting dalam keluarga kita, selalu jaga kesatuan hati. Pastor Niko selalu berkatakan unity. Jaga kesatuan hati di tengah-tengah keluarga. Saling menutupi, jangan membongkar aib. Untuk hal-hal yang baik tutupi, jangan saling menceritakan. Oh papa gue seperti ini, mama gue. No, tutupi. Ada kesatuan hati di tengah-tengah keluargamu. Dan hal terakhir yang menjadi sangat penting di tengah-tengah keluarga. Selalu punya waktu untuk quality time bersama dengan family. Coba bapak-bapak kalau pulang kantor tuh stop urusan kantor, family. Jangan bawa kantor pulang ke rumah. Jujur istri dan anakmu tuh pasti nggak cukup apa 8 jam di kantor. Sampai di rumah kerja lagi, waktu buat oe kapan? Jangan sampai dia kayak Tan Ji Lik, waktu buat oe kapan?
Istrimu butuh perhatian 100% ketika engkau di rumah. Anakmu butuh perhatian 100% ketika engkau di rumah. Semua urusan kantor tinggalkan di kantor. Begitu pulang jadi suami yang baik. Yang mengasihi istri dan mengasihi anak. Quality time. Duduk di meja makan, ajak mereka dinner kemana, matiin handphone. Oh, bentar nih teman kantor papa telepon, stop. Matiin handphone. Matiin medsos. Quality time, bangun hubungan. Kalau kita punya quality time dengan keluarga, setan gak bisa ngobak-ngabik. Amin Bapak Ibu. Doa kita sama-sama. Ada kasih Tuhan yang besar di tengah-tengah keluarga kita. Supaya keluarga kita membawa kedamaian bagi setiap Bapak Ibu, Saudara sekalian di tengah-tengah dunia ini. Dari mimbar ini, saya ucapkan selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. God bless you.